SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insyaallah kajian kita malam ini membahas tajdidul iman. Tajdid itu namanya memperbaharui. Al-iman, iman. Kenapa iman harus diperbarui? Rumah rusak perlu diperbarui. Baju rusak, kita tanpa diperintah oleh orang, langsung kita memperbaiki baju kita. Ya, pembaruan itu penting. Nah, makna tajdidul iman, pembaruan iman, maknanya kita ini kadangkala atau paling banyak lupa tentang keimanan, tentang amal soleh. Dan itu kita maklumi sendiri. Kita mencari rezeki ini lebih banyak daripada mencari ilmu, itu yang kita maklumi. Dan itu secara umum. Oleh karena itu perlu kita membahas tentang tajdidul iman atau ziyadatul iman. Bagaimana kita bisa memperbaharui iman kita, atau bisa kita menambah iman, karena Allah berfirman liyazdatu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah iman mereka ini dengan iman yang dahulu. Bukankah ketika kita berusaha ingin hari ini lebih banyak labanya daripada kemarin, besok ingin lebih banyak daripada laba sekarang, itu urusan dunia. Padahal kita meninggal dunia tidak membawa harta, tapi iman ini yang kita bawa. Pertama, makna al-iman. Al-iman bahasa Arab yang maknanya at-tasdiq, kebenaran dalam hati. Jadi iman itu keyakinan dalam hati. Walaupun ada orang membujuk yang lainnya, kan dia yakin tidak akan berubah. Itu namanya al-iman. Dan orangnya yang beriman namanya mukmin. Dan juga Allah Ta'ala punya nama mu'minun. Nah, kita al-mu'min, tidak boleh meminta mu'minun. Al-mu'minu. Makna yang nomor dua, iman ini ada 3 cabang. Pertama, harus diucapkan oleh lisan kita. Nah, kita bersyahadat, kita baca Al-Quran, kita berdoa, itu bukti keimanan lisan kita. Yang nomor 2, harus dibuktikan dengan amal soleh. Ini arkanul iman. Ya, nanti ada syu'batul iman. Yang nomor 2, harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau kita beriman, kita menuntut ilmu. Bukankah itu amal soleh? Sholat, siam, ya, dan juga meninggalkan kemungkaran, beramal yang soleh. Jadi iman itu harus terwujud dengan amal. Yang nomor 3, harus diyakini dalam hati. Ya. Jadi diucapkan oleh lisan kita syahadat, diamalkan oleh amal kita secara zahir, kemudian juga ada keyakinan dalam hati. Berbeda orang munafik. Orang munafik menampakkan keimanan dengan lisannya, tapi hatinya kufur. Jadi rukun iman ada 3. Atau ajza'ul iman. Pertama, harus diucapkan dengan lisan, baca Al-Quran, bersyahadat, istighfar, ya, bertasbih. Yang nomor 2, harus dibuktikan dengan amal, kita siam, kita sholat, kita berbuat baik. Yang nomor 3, harus ada keyakinan dalam hati. Itu namanya yaitu arkanul iman. Kemudian juga
rukun-rukun iman, tadi ajzaul iman, tadi ajzaul iman ada 3. Arkanul iman ada berapa? 6. Pertama, beriman kita kepada Allah. Antuk minabillah. Wa malaikati, kita beriman kepada kitab Allah. Beriman pada malaikat. Nomor 3, wa kutubi, kita beriman kepada kitabnya. Yang nomor 4 yaitu al-iman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir. Yang nomor 5 apa? Pada Rasul, iman pada Rasul. Tidak urut ini. Yang nomor 6 beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu namanya arkan rukun. Siapa saja yang 6 ini ditolak 1 tidak sah imannya. Bagikan sepeda motor, bagikan mobil 4 roda diambil 1 tidak berjalan. Jadi rukun iman ini harus diamalkan, yaitu beriman kita pada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, kemudian ketentuan qada dan qadar yang Allah tentukan kepada kita. Ini namanya rukun iman. Dan iman ini bisa bertambah. Dengan apa kita bertambah? Pertama dengan menuntut ilmu. Itu kita jelaskan dengan cara yaitu singkat dulu, nanti penjelasannya. Dengan menuntut ilmu seperti antum semuanya menuntut ilmu bertambah. Bahkan kita tidak ada yang menyuruh kita untuk ke masjid. Tapi kan kuatnya iman. Dengan iman itu mendorong hati kita ke masjid. Kemudian juga mengenal nama-nama Allah. Nah, ya. Jadi kita menuntut ilmu bertambah, mengenal nama Allah, sifatnya. Karena nama Allah Ta'ala punya makna. Dan juga sifat-sifat Allah menunjukkan kita bertambah. Oh iya, Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala mukhitun, meliputi semua amal kita. Allah Ta'ala mendengar ucapan kita as-sami'. Itu mengenal nama. Sehingga orang ketika dia mau berbuat jahat, Allah melihat kita. Allah mendengar kita tidak jadi. Berbeda dengan orang kafir karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Tidak merasa beriman. Makanya keadaan mereka lebih jahat, lebih yaitu sengsara dan lebih menakutkan daripada keadaan orang mukmin. Kemudian juga kita wajib mengenal pula sifat-sifatnya. Ini untuk menambah iman. Allah punya sifat, sifatnya banyak sekali. Kemudian juga tambahnya iman dengan cara mempelajari sirah Nabi. Mempelajari riwayat hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menjadikan manusia sebagai contoh untuk kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari sirahnya. Makanya para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran, mengenal nama-nama Allah Ta'ala, mempelajari riwayat hidupnya beliau, tidak ada yang murtad. Bahkan menjadi sejuknya walaupun urusan dunia kurang. Kemudian juga pula beramal soleh. Nah, ya. Amal soleh ini ada hubungannya dengan amal, dengan ilmu. Kalau kita berilmu, kita amalkan, nah itu nikmatnya ilmu. Berapa banyak orang punya ilmu, kalau tidak diamalkan tidak ada faedahnya ilmu. Kemudian juga mempelajari kebaikan-kebaikan Islam, makhasinul Islam kita pelajari. Ya, kebaikan Islam semuanya baik. Menyuruh kita sholat baik, menyuruh kita zakat baik, menyuruh siam baik, menyuruh kita untuk beradab kepada orang baik semuanya. Dan juga mempelajari jejak tingkah lakunya ulama as-salaf, yaitu para sahabat. Ini cara-cara untuk menambah iman. Dan juga mempelajari ayat kauniyah. Kita pelajari siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan sekarang ini malam. Tidak ada manusia yang bisa menolak kehendak Allah. Ya, kalau seandainya manusia itu bisa merubah siang menjadi malam, dijadikan siang saja. Nah, ini sebagai bukti walaupun kita tidak melihat Allah Ta'ala langsung karena tidak mampu mata kita, tetapi pikiran kita faham bahwa segala sesuatu yang wujud itu mesti ada yang mengatur. Demikian juga melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintah menambah keimanan, meninggalkan larangan menambah
keimanan. Ini diantara hal yang perlu kita fahami tambahnya iman. Secara ringkas nanti akan kita jelaskan penjelasan dari ayat dan juga para ulama sunnah. Kemudian iman bisa berkurang. Nah, ya. Iman ini bisa berkurang dengan kebodohan. Kalau orang tidak tahu, sedih dia, tidak tenang jiwanya. Dan juga dengan lupa. Bisa juga orang lupa. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah Ta'ala sehingga Allah melupakan. Kemudian juga berbuat maksiat. Ini menurunkan iman. Bayangkan kita tidak menjumpai pencuri, penjahat, pembegal, lalu masuk 5 kali di masjid sholat, tidak. Karena amal yang buruk menjauhkan kebaikan. Demikian juga mengikuti jejak syaitan, mengikuti ya waswas syaitan. Ya. Bayangkan orang kalau mengikuti waswas syaitan, mereka jauh daripada keimanan. Demikian juga tamak masalah urusan dunia, turun. Kalau orang berpikir setiap hari berpikir tentang kemajuan dunia, jarang di masjid. Malam dipikirkan dunia itu besok jual apa, ya besok itu pelanggannya siapa, siangnya pun juga demikian. Yang dihitung dunia. Sebagaimana Allah berfirman, alhaakumut takasur. Telah melalaikan kepadamu berlomba-lomba urusan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai orang itu meninggal dunia baru berhenti dia. Kemudian juga berkawan dengan orang yang maksiat. Nah ini juga bahaya. Orang baik cari teman yang baik supaya meningkat iman kita. Tapi kalau orang baik berkawan dengan yang jelek maka akan berkurang, akan terkena pengaruh. Karena orang jelek tidak punya malu si dia. Ya karena dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Fal yandur ila man yukhalil. Kalau kita mau melihat orang itu baik atau buruk, lihat kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya orang punya ilmu, ya, atau orang punya yang sering sholat dengan orang yang sholat, akan baik sih dia. Karena baik yang seorang tergantung dengan amalnya yang baik. Baik itu singkatannya. Ringkasnya sekarang kita kembali beberapa penjelasan dari kalangan para ulama sunnah bagaimana kita mentajdid iman. Diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Bersumber salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata sahabat ini? Innal imana la yakhlaqu. Iman ini bisa rusak. Iman bisa rusak. Sebagaimana mobil bisa rusak. Tapi rusaknya mobil cepat orang tanggap. Rusaknya baju dibawa kepada tukang jahit. Rusaknya rumah segera mengambil tukang dia. Mudah. Tapi rusaknya iman ini jarang orang tahu. Ini yang harus kita pahami. Naam, innal imana la yakhlaqu. Iman itu akan rusak fi jawfi akhadikum, di hati kalian. Kama yakhlaqu saubu, kama yakhlaqu saubu, seperti rusaknya baju. Bayangkan kalau baju itu rusak, sobek, kelihatan aib kita. Panu kelihatan, kudus kelihatan. Tidak bagus. Tapi kalau kita berbaju, ya tertutup aib kita. Maka sahabat ini memisalkan orang punya iman yang kuat seperti baju yang bagus yang bisa menutupi aib dirinya. Maka orang punya iman yang kuat, maka dia akan terhindar dari mencuri, terhindar dari menipu, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek, karena iman yang baik ini akan menjaga dirinya. Oleh karena itu dijelaskan fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kamu kepada Allah supaya kita ini
diperbaharui oleh Allah iman kita. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambah aku ini ilmu. Rabbi zidni fahma. Ya Allah beri aku ini tambahan pemahaman din. Ya, jadi minta tambahan iman ini menjadi baiknya diri kita. Dan mudah. Minta tambahan iman mudah. Kita membaca Al-Quran difahami maknanya. Membaca hadis kita fahami maknanya. Kita amalkan. Kita menuntut ilmu. Kita bertanya. Bayangkan kita tanya pada orang punya ilmu, senang dia. Langsung kan dijawab ketika dia punya ilmu. Berbeda tanya tentang masalah sukses di dalam usaha. Belum tentu orang itu mau memberitahu pada kita. Ternyata memahami din lebih mudah. Banyak keuntungannya, kenikmatan. Dan senang kalau ada orang menanya pada kita, kita punya ilmu, dijawab langsung. Dan kita merasa gembira dengan orang bertanya itu. Dan kita beruntung karena bisa memberi nasihat. Yang nomor 2. Disebutkan di dalam Sahih Albani rahimahullah ta'ala. Dalam hadis yang disampaikan di sini nomor 158. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita, fas'alullah, mintalah kamu kepada Allah. Karena Allah pemberi. Karena hati kita itu miliknya Allah, yuqallibu may yasha. Yang membolak-balikkan hati. Maka mohonlah kepada Allah ayyujaddidal imana, supaya iman kita ini diperbaharui oleh Allah. Hanya Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang baik. Nah, ini perlunya tajdid iman. Pertama, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Yang nomor 2, kita mohon kepada Allah. Ya, Allahumma ya Allah jaddid imanana, perbaharui iman kau. Wazidni iman, ya Allah tambahlah aku ini iman. Tentunya tidak cukup kita hanya berdoa. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Ta'ala punya anak, tidak cukup berdoa. Tapi kita menikah. Ingin mendapatkan rezeki, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk, yaitu berdagang atau berusaha. Jadi doa ini permohonan kita pada Allah. Tapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Berusaha. Usaha yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Ini cara kita untuk mentajdid, memperbaharui iman. Kalau iman itu baru berubah masalah kita. Yang asalnya malas menjadi semangat. Yang asalnya kikir menjadi dermawan. Yang asalnya malas sholat menjadi semangat dia. Fala budda bil juhudi li salahil qalbi. Para ulama mengatakan kita hanya bersungguh-sungguh bagaimana memperbaiki hati ini. Kalau rumah bocor, segera kita ambil tukang, Pak, kentang itu 2 apa? Selesai. Tapi kalau orang rusak hatinya, belum tahu dia. Kecuali sering dia menuntut ilmu. Dan dia faham, oh ya berarti saya ini malas. Beberapa waktu yang lalu tidak bangun malam umpamanya. Biasanya saya berinfak, tidak berinfak, akan terasa sih dia. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, nomor 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang bersungguh-sungguh. Apapun yang diupayakan dengan sungguh-sungguh, keberhasilan lebih mantap, lebih berhasil. Ya. Lihat orang bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh beribadah, lain dengan orang yang malas. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang bersungguh-sungguh dalam membela agama kami, di dalam mengamalkan Islam, di dalam berdakwah, di dalam menuntut ilmu, maka Allah berjanji lanahdiyannahum subulana, pasti aku akan tunjukkan jalannya. Ya. Jadi petunjuk kita peroleh dengan apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Nah, dan Allah Ta'ala beri kemampuan kesungguhan kita. Wa innallaha lama'al muhsinin. Maka Allah di sini maknanya Allah Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang baik. Di antara mujahadah fi salahin nafsi, berusaha untuk memperbaiki diri.
Mujahadah fil ibadati, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ini janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti kita diperintah mujahadah. Dilarang kita malas. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malasnya badan, lemahnya badan dan malas. Malas itu pekerjaan hati. Lemahnya badan fisik kita. Maka upayakan kita menjadi sehat. Termasuk sholat bagian kesehatan badan. Walaupun sholat kita karena Allah Ta'ala, tapi gerak-gerik kita ini menjadi sebab sehatnya badan pula. Menjadi sebab. Ada beberapa orang sholat dia duduk. Pak, bisa mungkin sholat berdiri berusaha. Beberapa saat duduk tidak mampu berdiri. Alhamdulillah dengan ikhtiarnya mohon kepada Allah menjadi sholat bisa berdiri, bisa duduk. Subhanallah. Karena kita harus mohon kepada Allah. Ud'u rabbakum. Berdoalah kamu kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu, berdoalah kamu kepadaku ya Allah, Allah akan mengabulkan dirimu. Selanjutnya, fahadzal khalifatur rasidu Umar bin Khattab. Ini khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaitu Umar bin Khattab, khalifah yang nomor 2 setelah meninggal dunia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata beliau ini li ashabihi, kepada kawan-kawannya, qum bina, ayo kita bangun, nazdatu imanana, kita tambah iman kita. Ya. Tambahnya iman dengan menuntut ilmu, dengan syarat dipelajari ilmu itu. Tambahnya iman dengan kita beristighfar, mengakui dosa kita, sehingga kita bisa berhenti dari dosa-dosa dahulu yang kita amalkan. Tambahnya iman kalau kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak yang mulia. Ini semuanya butuh ilmu. Dengan ilmu itu orang akan menjadi baik apabila ilmu itu diamalkan. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, najlisu, ayo kita duduk sebentar bermajlis. Wa nadzkurullaha tabaraka wa ta'ala. Ayo kita zikrullah, kita mendengarkan taklim. Wa nadzkurul jannah, mari kita ingat surga. Kalau orang ingat surga, ingat kenikmatannya, akan membangkitkan dia untuk beramal. Karena surga itu Allah berikan kepada hambanya untuk yang beramal. Dengan dasar ayat, watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan Allah wariskan kepada hambanya yang mau beramal. Apapun kita bekerja, orang yang malas lain dengan orang semangat. Bukan hanya mendapatkan yaitu keuntungan, bahkan juga menjadi sehat badannya. Ya, dia beruntung juga bermanfaat untuk badannya. Wa nadzkurun nar, mari kita mengingat neraka. Kalau kita mengingat neraka tentang azabnya, berarti kita akan menjauhi kemungkaran, menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi hal yang menjadi sebab dia masuk neraka. Mengingat surga, kenikmatannya, kenikmatan begini, macam-macam kenikmatannya. Maka orang masuk surga akan disediakan bidadari yang sebaya, yang tidak haid, tidak nifas, tidak buang air, tidak buang kotoran dan sebaya. Teringat kenikmatan itu, dia harus beramal soleh. Ini perlunya kita membaca ayat-ayat berkenaan dengan kenikmatan surga, dan pula membaca ayat-ayat berkenaan dengan neraka supaya kita bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan kita bertobat dari dosa yang lalu. Baik. Wa kana Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Nabi yang pernah dikirim oleh beliau ke Yaman untuk berdakwah. Apa katanya Mu'ad bin Jabal? Ini mengambil dari yaitu faedah para sahabat, karena para sahabat orang diridhai oleh Allah Ta'ala. Berkata Mu'ad bin Jabal, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ijlisu bina, ya kamu duduk-duduk dengan kita. Kalau kita bahasanya ngaji. Ayo kita ngaji. Nu'minu sa'atan, kita akan beriman 1 jam. Beriman beberapa saat untuk menambah kebaikan. Dan untuk
mengetahui kesalahan kita. Ketika kita tahu kesalahan, muncul istighfar. Dan untuk mengetahui amal yang baik, ketika kemarin kita beramal baik, oh iya ini ada dalilnya. Ternyata kemarin saya beramal baik itu ada contoh yang bersyukur dia pada Allah. Bahkan ingin untuk meningkatkan amal baiknya. Ya, ini para sahabat, duduk-duduk bukan bicara masalah ya ini dan itu, tetapi berbicara masalah urusan din. Ijlisu bina nu'minu saat. Ayo kita duduk, beriman, baca ayatnya, baca hadisnya, supaya meningkat amal kita. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa kana Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Rawaha, dia mengatakan ya'khudhu biyatin nafari. Abdullah bin Rawaha ini mengambil tangannya beberapa orang, dipegang tangannya itu. Min ashabihi yaqulu ta'alau nu'minu sa'atan, ditarik. Ayo duduk sini, beriman sebentar. Saat itu 1 jam atau beberapa saat. Ini faedahnya ilmu. Ya, makanya perlu kita meningkatkan menuntut ilmu ini. Terutama orang yang punya ilmu jangan dilupakan, karena ilmu ini nikmat dari Allah. Dibaca ulang ayat itu, dibaca ulang hadis tersebut. Kita akan ada Arba'un Nawawiyah. Nah itu juga bagus, 40 hadis. Bahkan ada tambahan khamsina hadisan yang ulama berikutnya menambahnya. Dan itu faedah-faedah yang sangat banyak. Bagaimana kita dengan Allah beriman, bagaimana kita dengan keluarga kita, yang lainnya. Dan itu kitab sudah ada semuanya. Tinggal kapan kita membaca. Ya, kita bagi waktu ini untuk baca Al-Quran. Ya, kita fahami makna untuk baca hadis. Sehingga kita bisa mengambil. Bayangkan kalau orang itu tidak berdagang, tidak dapat keuntungan. Padahal kalau kita banding, kita mencari rezeki itu lebih banyak waktunya daripada menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu manfaat yang sangat banyak. Didoakan oleh malaikat. Dan dimintakan ampun oleh semua makhluk di dunia ini. Sampai ikan-ikan di laut memintakan ampun kepada orang-orang menuntut ilmu. Faedahnya ilmu. Dan menuntut ilmu din, jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya menuntut ilmu di masjid atau di tempat yang lain itu majelis ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalan ke surga. Jadi surga ditempuh dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu lebih mudah daripada mencari rezeki. Orang mau berdagang kalau tidak punya modal banyak tidak bisa. Orang miskin masuk masjid mendengarkan, diamalkan, dapat ilmu. Ternyata dengan menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya juga berkata Abdullah bin Rawaha ini, ta'alau falnadhkurullaha. Ayo kita zikrullah. Yang dimaksud zikrullah ini menuntut ilmu. Ya, jadi membaca ayat Al-Quran difahami maknanya. Fanuzattitu imanana bita'ati. Ayo kita tambah iman kita ini dengan melaksanakan perintahnya Allah. Bita'ati maknanya taat pada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah. Dan kita tidak mungkin tahu itu perintah Allah kalau kita tidak menuntut ilmu. Ini ujung-ujungnya ilmu, puncaknya kebaikan. Dan ilmu itu tidak bisa dicuri. Hanya satu jalan, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya satu cara, dengan cara kita mencarinya. Seorang tua yang memondokkan anaknya, menyekolahkan anaknya pintar, tapi orang tuanya tidak menuntut ilmu, ya tetap tidak punya ilmu. Dan tidak ada orang bisa menggendam ilmu seorang. Ini faedahnya ilmu. Orang punya duit, dihutang, kadang-kadang tidak dibayar. Siapa yang bisa banyak dihutang ilmu? Makanya mereka meminta ilmu, belajar. Tapi orang yang memberi pelajaran ini bukan berkurang ilmunya, malah bertambah. Karena dia menyampaikan kepada umat. Makanya Rasulullah SAW banyak ilmunya, kan setiap saat mereka berdakwah. Dan menjadi sebab mendapatkan petunjuk alam semesta ini. La'allahu yudzakkiruna bimaghfiratihi. Apa katanya Abdullah bin Rawaha ini? Dengan kita menambah iman ini, semoga Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya kita selalu beristighfar. Oh iya, ini ternyata ayat ini mengkritik diri saya.
menjelaskan kesalahan kita sehingga kita istighfar. Ternyata ayat ini kemarin sudah kita amalkan, ini benar, kita bergembira, ingin untuk meningkatkan lagi. Ini diriwayatkan oleh Rawahu Abu Syaibah. Wa kana Umar bin Khubaib, seorang sahabat pula ini, Al-Khutami, Umar bin Khubaib Al-Khutami yaqul al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Maksiat. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Makanya kalau orang maksiatnya banyak, berat dia untuk beramal soleh. Tetapi kalau orang itu selalu dia yaitu menambah ilmunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Jadi al-iman yazidu wa yanqus. Ini pemahaman dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi kelompok Mu'tazilah iman tidak bisa bertambah. Nah, kelompok Jahmiyah iman itu tidak bisa bertambah. Sudah biasa saja. Maturidiyah juga begitu. Ini kelompok-kelompok tersesat. Iman itu sudah, kalau sudah kamu iman tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah walaupun kamu maksiat, walaupun kamu menuntut ilmu. Ini pemahaman orang yang akranian, orang tersesat. Tapi Allah Ta'ala menjelaskan bahwa iman itu bertambah liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah iman yang sudah ada ini dengan imannya dulu. Nah ya, jadi iman bertambah dengan beramal soleh, iman bertambah dengan zikrullah, iman bertambah dengan kita yaitu baca Al-Quran, dengan istighfar, dengan sholat yang lainnya. Baik. Qila wa ma ziyadatuhu wa nuksanuhu, ditanya Umar bin Khubaib Al-Khutami ini. Ketika beliau menjelaskan bahwa iman ini bisa bertambah berkurang, ditanya, bagaimana bertambahnya? Qala idza dzakarnallaha. Kalau kita menzikrullah, baca Al-Quran, satu lembar maknanya bertambah. Oh iya, ini ternyata salah. Dia berhenti. Ini baik, dia akan meningkatkannya. Makanya perlunya kita sering membaca ayat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi sebab tenangnya jiwa. Baca Al-Quran, besok pada hari kiamat Quran yang kita baca memintakan syafaat kepada Allah. Wahai Allah, ini loh hambamu membaca Al-Quran, berilah syafaat. Ya. Jadi tambahnya iman idza dzakarnallaha wa hammadnahu. Kalau kita selalu zikrullah dan selalu memuji. Tapi memuji ini bukan hanya sekedar baca alhamdulillah beberapa ratus kali. Kita paham memuji ini maknanya kita, ya Allah aku puji engkau ya. Alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah. Karena dia Rabbul Alamin yang menciptakan alam. Yang menanggung semua kebutuhan hambanya. Ya. Wasabbahnahu, dan kalau kita mau bertasbih subhanallah. Tapi kalimat subhanallah ini bukan hanya sekedar kita baca. Kita pahami subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Fadzalika ziyadatu, inilah maknanya menambah iman. Ternyata tambahnya iman bukan harus orang kaya. Dan bukan harus orang punya kedudukan, tapi harus orang punya ilmu. Ya, ketika kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan kita paham makna, bertambah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa idza ghafalna, nah, apabila kita lupa, tidak mau zikrullah, tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, wa dhayya'na, dan kita sia-siakan umur ini untuk urusan dunia, wa nasina, dan kita lupa, fadzalika nuqsanuhu, ini namanya kurangnya iman. Makanya kalau kita sudah meningkat amal kita, jangan mencoba kita meninggalkan amal. Kalau kita sudah bisa merutinkan kita sholat malam, jangan mencoba ditinggalkannya. Kecuali dalam keadaan sakit atau yang lainnya, yaitu ada udzur tersentuh. Ya. Kalau kita sudah membiasa berinfak kepada tetangga, ketika kita mampu, jangan dihentikan. Karena orang beramal untuk kita, bukan untuk orang lain. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi.
Orang beramal soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Orang berbuat dosa maka yang dihukum orang berbuat dosa, bukan orang yang lain yang dihukum. Wa su'ila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Ini para ulama sunnah. Ditanya Al-Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i anil imani ayazidu. Ditanya, wahai Syekh, apakah iman bisa bertambah? Qala na'am. Iya, bertambah. Hatta yakuna kal jibal. Sampai setinggi gunung. Nah, ini ulama sunnah. Sampai setinggi gunung. Jadi karena dia membaca Al-Quran bertambah, sholat bertambah, zikir bertambah, berbuat baik pada orang tuanya bertambah, berbuat baik kepada anak bertambah, dia terus meningkat. Dan itu kebaikan untuk orang beramal, bukan kembali pada yang lainnya. Orang beramal bukan untuk Allah, karena Allah Ta'ala tidak butuh pada kita. Orang beramal untuk orang beramal. Bagaimana kita tidak beramal? Sebagaimana orang yang makan, yang kenyang, yang makan. Yang tidak makan, lapar dia. Makanya kita perlu makan, karena kita butuh kekuatan fisik. Itu makan. Padahal kalau makan berlebih-lebihan, bahaya. Tapi menuntut ilmu, sering menuntut ilmu bukan bahaya, malah menjadi baiknya fisik kita. Menjadi baiknya pribadi kita. Nah, afayang khusus ditanya pula Al-Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, kalau iman itu bisa bertambah, apa Syekh bisa berkurang pula? Naam. Qala na'am, iya. Hatta la yabqa minhu syai'un. Sehingga tidak punya iman apa-apa. Ketika orang itu maksiat, mencuri, berzina, berbuat jahat, habis imannya. Jadi iman lenyap karena perbuatan maksiat, iman bertambah karena amal yang soleh. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalakai fi Kitabil I'tiqad. Wa su'ilal Imam Ahmad. Nah, ya, ini banyak para ulama sunnah dan tidak kontras satu sama lain. Karena ulama sunnah sandarnya Al-Quran dan hadis beliau. Wa su'ilal Imam Ahmad anil iman yazidu wa yanqus. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imam. Ini imam ahli hadis. Apakah iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang? Qala yazidu hatta yablugha a'las samawati sab'i. Bisa bertambah sampai menuju ke langit yang ketujuh. Kalau tadi sampai gunung. Dan ini bicara imam-imam seperti ini karena memahami Al-Quran, memahami hadis. Ya. Begitu para ulama sunnah berkepentingan untuk kebaikan umat. Dan tidak ada yang menipu umat. Inilah faedahnya ilmu jika diamalkan dan jika disampaikan. Orang menyampaikan ilmu tidak akan rugi, bahkan menjadi sebab kuatnya ingatan dia. Dan juga menjadi sebab baiknya orang. Bukankah beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala semisal yang ia lakukan orang yang tanya tadi. Barunya kita sering memberi petunjuk, maknanya menunjukkan jalan yang baik kepada keluarga kita, kepada anak kita. Apalagi sekarang hidup internet banyak hal-hal yang menyimpang. Kalau kita tidak imbangi, sering menasihati, tidak mengimbangi, sering kita menuntut ilmu, kita akan kena arus mereka. Tapi dengan ilmu ini penjagaan benteng untuk menjauhi hal yang tidak diridhai oleh Allah. Wayang kusu dan menjadi kurang hatta yasira ila asfalis safilina sab'i. Katanya Imam Ahmad, bahkan juga menjadi kurang sampai bumi yang paling dasar, paling bawah sendiri. Ya. Nah, ini perlunya kita memahami untuk menambah keimanan kita. Karena kita meninggal dunia, ya kita fahami tidak ada orang meninggal dunia dibawakan harta. Yang mengikuti orang meninggal dunia itu amalnya. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Jika mati manusia diputus di urusan dunianya kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dan ilmu din. Karena kalau ilmu din diamalkan menjadi baiknya dirinya,
menjadi baiknya keluarganya, menjadi baiknya umat. Makanya para anbiya selalu fokus ilmu din, walaupun boleh ilmu dunia. Bahkan ketika beliau tidak tahu urusan ilmu dunia, ketika menyetek atau mengawinkan kurma, apa kata beliau? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Iya wahai sahabat, memang kamu punya keahlian, lebih tahu daripada saya untuk urusan mengawinkan kurma. Karena ilmu dunia ini tidak kita, ilmu umpamanya kita menyuruh orang bisa. Mobil kita rusak, kita tidak punya ilmu dunia, bawa ke bengkel, kasih duit, selesai. Tapi kalau kita beribadah tidak sholat, Pak, bapak sholat yang saya kasih duit, nggak bisa. Karena ibadah harus dengan dirinya. Urusan dia ternyata bisa diwakilkan, orang punya yaitu hotel 5, 10, tidak perlu, tidak mesti dia harus kontrol, cukup diserahkan, amanati kesana kemari dan ada kontrolnya tertentu. Tapi urusan ibadah, man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya. Kalau orang itu kaya bisa bagi-bagi harta, diwaris. Tapi kalau ilmu tidak bisa, karena ilmu itu hanya satu jalan diperoleh, al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu hanya bisa dipelajari, dan dengan syarat dipelajari diamalkan dan didakwakan. Selanjutnya pula, azan dulu atau gimana nih? Ayo Bapak, nggak diingatkan sudah 4 menit. Barakallahu fikum. Allah salatu. Baik, kita lanjutkan sambil nanti menunggu komat. Di antara hal usaha-usaha untuk mendapatkan tambahan iman, ya ini harus kita pahami. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Upaya apa kita ini untuk menambah iman? Pertama, ta'allumil ilmi syar'i, wajib mempelajari syariat Islam. Ilmu bukan ilmu duniawi, tetapi ilmu syar'i. Dan semua para nabi itu menjadi baik karena mendapatkan wahyu. Urusan dunia sederhana, karena urusan dunia itu bisa kita wakilkan. Walaupun kita kerja, barang kita kerja, punya toko, tidak bisa hadir, anaknya suruh menunggu bisa, keluarganya suruh menunggu bisa. Tapi kalau sholat tidak bisa sholat, dia malas, menyuruh keluarganya tidak boleh. Karena urusan amal untuk tidak menamila sholihan, fali nafsi, ini pentingnya kita untuk meningkatkan, menambah ilmu syar'i. Supaya kita menjadi lebih baik besok harinya daripada hari ini. Puncaknya ilmu syar'i pertama adalah Al-Quran. Karena itu kalamullah, bicaranya Allah, ya. Maka jangan sampai kita para jamaah tidak baca Al-Quran. Sering kita baca koran yang lainnya, berita, internet, tapi lupa baca Al-Quran. Ini menjadi sebab tertutupnya hati. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup hati mereka karena usaha-usaha masalah urusan dunia. Ya, jadi kita harus punya jadwal. Dan kalau kita tidak mampu dengan membaca Quran dengan baik dan tidak mampu memahami makna, beli kitab terjemah. Ya, walaupun tidak sesempurna seperti kita memahami bahasa Arab aslinya, tapi dengan terjemah membantu. Kurang paham kita bisa bertanya. Ini cara untuk menambah yaitu keimanan kita, mentajdid, memperbarui, yaitu dengan mempelajari ilmu syar'i. Puncaknya ilmu syar'i adalah ayat Quran. Nomor 2, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena hadis ini penjelas Al-Quran. Bukankah Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran ini wahai Nabi kepadamu, kepada beliau, supaya engkau wahai Nabi memperjelas makna ayat ini kepada umatmu. Inilah hubungan antara Al-Quran dengan hadis, hubungan yang akrab. Karena ketika Allah Ta'ala menyuruh kita wa aqimus sholat, tegakkan sholat, kita menanya bagaimana kita sholat. Karena perintahnya wa aqimus sholat, maka beliau menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli, diragakan oleh beliau. Jadi Al-Quran dan Sunnah dua yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratkan sayap burung menjadi sebab bisanya terbang sedia. Dan juga dijelaskan di dalam ayat, yaitu Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Ini untuk orang kufar, yaitu surat At-Taubah ayat nomor 124. Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan surat, yaitu Al-Quran, orang-orang munafik mengatakan, mana di antara kita yang bertambah imannya? Karena apa? Mereka tidak mau memahami. Orang munafik membaca Al-Quran tapi tidak mau memahami. Jadi sama saja dia membaca Al-Quran dan tidak sama. Tetapi Allah menjelaskan, fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang beriman, fazatathum imana, maka bertambah imannya. Nah, ya. Orang yang beriman bertambah imannya. Dengan baca Al-Quran dia bisa memahami hukumnya. Ya, bayangkan kita ketika membaca Al-Quran pada bulan Ramadan lain dengan luar Ramadan. Karena seringnya. Sehingga terasa kita punya hutang, kalau kemarin bisa jam sekian, kenapa sekarang tidak bisa? Nah, itu kebiasaan yang penting sekali. Membiasakan diri ayat Al-Quran atau punya hafalan, ya, supaya tidak lupa, akan dibaca dia, entah itu di mobilnya atau di mana tempat. Dia khawatir kalau hilang, sehingga mau tidak mau dia harus murojaah. Wahum yastabsirun, inilah orang-orang mendapatkan kabar gembira, ketenangan dari Allah Ta'ala. Ini sifatnya orang beriman. Wa fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Ada pun orang beriman dengan baca Al-Quran meningkat imannya. Orang munafik lain lagi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Ada pun orang-orang yang hatinya kena penyakit subhat, itu orang munafik. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka mereka bertambah sakit hatinya. Ada orang dibacakan Al-Quran malah sakit. Itu sakitnya orang munafik. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit, bukan sakit enggak, sakit subhat. Ya, dia tidak bisa tenang. Fi qulubihim maradun, marad subhat. Fazadahumullahu marada, maka bertambah sakit mereka. Seperti orang ahli bid'ah. Ya, mereka mengaku muslim, tapi ketika ayat menyentuh kepada mereka, menyerang hawa nafsunya, hawa nafsu yang menang, mereka merasa tidak enak hati, bahkan memusuhi saudaranya sendiri. Itu kenyataan yang kita saksikan. Tapi kalau seandainya mereka membaca Al-Quran yang difahami, diamalkan, menjadi sebab mendapatkan petunjuk. Bukan karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuk manusia, maknanya kita dakwah semua manusia itu dengan Al-Quran. Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan orang-orang itu dengan Al-Quran bagi orang yang takut siksaan Allah. Jadi paling banyak mengingatkan Quran. Pak, ini ayatnya gini. Jadi tidak merasa kita itu menzalimi dia. Ini ayat. Kemudian bertambahlah orang munafik ini ketika dibacakan Al-Quran bertambah sakit.
Karena memang hatinya sudah tidak yakin dengan Al-Quran, tidak senang dibacakan Al-Quran. Makanya banyak orang mengaku muslim ketika ada dakwah yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, berontak. Dan itu yang kita maklumi, bukan hanya kita saja. Rasulullah SAW pada zaman, yaitu waktu dulu sebelum berdakwah Al-Quran, semua menggelari Al-Amin. Ini orang dipercaya. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka tersentuh hatinya, diganti gelar Al-Amin itu Majnun, ini Muhammad ini gila. Iya. Padahal yang ngomong itu yang gila. Nah itulah. Dan ini kita maklumi, ketika pada zaman beliau terjadi seperti itu, jangan heran kalau kita berdakwah ada musibah-musibah. Tapi tetap Allah Ta'ala berjanji menolong hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah Ta'ala, menolong agama Allah, mendakwakan, mengamalkan, maka Allah Ta'ala akan menolong diri. Ayat yang terakhir surat An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa manusia-manusia ini tidak berpikir maknanya Al-Quran? Nah ini perlunya kita bukan cukup qiraah Quran bacaan, tetapi harus memahami. Walau kana min indi ghairillahi, seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan kalamullah, bukan bicaranya Allah Ta'ala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Mesti akan terjadi perselisihan yang banyak, tapi tidak ada ayat benturan dengan ayat. Karena itu kalamullah asdaqul hadis, paling baiknya bicara. Ayat yang terakhir dari surat Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Quran ini? Atau karena hati mereka tertutup? Ini ayatnya Allah, surat Muhammad nomor 24. Maka orang tidak membaca Al-Quran, tidak memahami, hatinya tertutup, muswaddah, hitam, berpintik-pintik. Tetapi kalau membaca Al-Quran bersabar, memahami, maka akan cerah hati itu. Akan bintik-bintik hilang itu, bintik hitam itu akan keluar sedikit demi sedikit, menjadi hatinya bersinar. Baik, begitulah, dan ini ada pertanyaan yang perlu dijawab. Samakah pahala seseorang P itu apa itu? Perempuan apa? Samakah pahala seseorang yang menuntut ilmu di masjid dengan menuntut ilmu dengan cara mendengarkan kajian di TV, karena tidak ada yang menemani ke masjid. Apabila di TV ini orang-orang yang memang ahlus sunnah, tidak mengapa. Ya. Dan sekarang kita bisa kajian-kajian ilmiah ini banyak yang direkam. Dan juga banyak yang juga dikumpulkan dalam satu CD, USB atau yang lain. Menuntut ilmu itu lebih mudah daripada mencari rezeki. Berapa banyak kebingungan cari pekerjaan. Tapi menuntut ilmu datang, kita miskin kaya semua datang. Ya. Jadi kalau di TV itu memang TV as-sunnah boleh. Selain karena TV itu jumlahnya banyak. Tapi kalau itu khusus untuk as-sunnah boleh. Kalau kita tidak bisa di masjid atau udzur, kita sakit, ternyata mencari ilmu itu mudah. Apalagi pada zaman sekarang banyak siaran-siaran, radio-radio sunnah, radio roja yang lain. Alhamdulillah. Dan itu tidak banyak kita mengeluarkan biaya. Bayangkan internet kita dipakai untuk kesana kemari, jualan yang lainnya. Kenapa tidak ditampilkan pula, di-download pula ini, ya ini TV roja, ini TV as-sunnah yang lainnya, TV iman, di Al-Furqan juga ada TV Al-Furqan. Itu nasihat-nasihat penuh. Nah, sebelum subuh juga ada, setelah subuh juga ada. Waktu ini Allah Ta'ala beri kita waktu 24 jam. Nah, jangan sampai hanya untuk urusan dunia, dibagi untuk urusan akhirat kita. Karena kebutuhan kita di akhirat itu lebih lama daripada dunia. Yang nomor 2, soal sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa. Betul. Bolehkah kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Jawa boleh.
Tapi doa untuk sholatnya harus dengan yaitu doa sholat. Setelah itu kita tidak bisa bahasa Arab, ya Allah berilah petunjuk aku ini, ya Allah jauhkan aku dari kemaksiatan, ya Allah anugerahilah kami keluarga kami ini menjadi orang-orang muslim, boleh. Dan tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Namun kalau kita tahu doa aslinya dari doa dari beliau itu lebih utama. Namun walaupun demikian kita dianjurkan untuk belajar. Jangan sampai alasan tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa berdoa, lalu membiasakan dengan bahasa Indonesia. Ya, kita ini bisa punya ilmu karena apa? Belajar. Utrubul ilma, cari ilmu. Talabul ilmi faridah, bukan sunnah. Menuntut ilmu itu wajib. Bayangkan beliau ketika diutus oleh Allah Ta'ala pertama kalinya membaca Iqra saja tidak bisa. Ma'ana biqari. Malaikat juga memberitahu Iqra ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, dituntun oleh malaikat Jibril. Awam, ummi, tidak tahu huruf, tidak tahu baca, tapi dengan belajar menjadi sebab baiknya manusia bermanfaat untuk umat Islam seluruh dunia. Baik, begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu ini, dimudahkan pula untuk beramal soleh, menjauhi kemungkaran, ya, sehingga kita terampuni dosa kita dan kita mendapatkan pahala yang banyak. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.